Oke, hello, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Ganda Prisma Putra di channel saya Prisma Putra. Kali ini saya akan bahas ataupun juga saya akan sharing gitu kan ya, sharing pengalaman saya membangun channel YouTube dari nol sampai ada monetize atau sampai dipasangin iklan. Bagaimana caranya? Tentunya kamu harus klik like dulu dan juga klik subscribe-nya ya, biar sama-sama untung. Hey yo, mulai sekarang channel Ganda Prisma Putra akan berubah menjadi channel Prisma Putra. Tentunya kontennya masih sama, sinau, review, dolan, dan madang. Suwun yo, ojo lali subscribe. Oke, sekarang waktunya kita di konten sinau bareng-bareng yo. Yang pertama teman-teman, bagaimana caranya membangun channel YouTube yang bisa dimonetize? Tentunya pertama adalah teman-teman punya channel YouTube sendiri. Nah, kalau teman-teman itu HP-nya Android, jangan khawatir, tidak perlu daftar dan lain-lain. Teman-teman silakan masuk ke aplikasi YouTube yang ada icon merahnya gitu kan ya. Aplikasi YouTube yang ada icon merah dan juga ada tombol logonya YouTube itu sendiri. Nah, terus di situ tinggal diklik, nanti teman-teman sebenarnya sudah terbuatkan secara otomatis channel YouTube teman-teman. Tapi biasanya channel itu namanya sesuai dengan nama teman-teman sendiri. Sama kayak saya sebelumnya, channel saya Prisma Putra ini sebelumnya namanya channel Ganda Prisma Putra atau nama saya sendiri. Tapi sekarang sudah saya ganti Prisma Putra ya, tetap nama saya sendiri sih, tapi nggak apa-apa lah. Di YouTube itu nanti teman-teman bisa ganti tuh ya, saya sekalian praktekin aja ya. Teman-teman nanti masuk ke channel YouTube teman-teman gitu kan ya. Nanti silakan di your channel. Kalau memang teman-teman nggak punya HP, nggak punya laptop, teman-teman bisa pakai HP ya. Bisa buka YouTube, habis itu buka channelnya, your channel, pencet your channel. Nah di sini nanti teman-teman bisa edit channel, namanya bisa diganti sesuai apapun keinginan kalian gitu kan ya. Pencet di sini. Nah, ini diganti. Kalau saya tadinya Ganda Prisma Putra, saya ganti Prisma Putra. Terus kalau di laptop tinggal diganti customize channel. Pencet customize channel. Di situ tinggal diganti namanya, channel name gitu kan ya, ganti nama. Nah, itu untuk membuat channel YouTube. Nah, di channel YouTube itu tentunya teman-teman harus berkreasi ya. Jangan pernah membuat channel YouTube baru membuat teman-teman sudah bajak videonya orang lain. Nanti di YouTube sendiri itu selalu udah ada namanya ini nih, yang dinamakan copyright claim ya gitu ya. Jadi di YouTube punya feature namanya copyright claim yang itu bisa mendeteksi channel mana yang mengambil video dia. Kayak ini saya nih, ada Leader Squad, Lambi Mas Gandul. Ya, ini channel-channel yang mengambil video saya. Ini bahkan sampai 100%, Leader Squad 10 sampai 100% mengambil channel saya. Tapi nggak apa-apa, karena itu channel Leader Squad saya juga yang adminnya. Lambi Mas Gandul juga channel saya, nanti ke depannya saya akan bangun setelah channel ini saya berkembang. Terus Yusliadi Lius, ini saya nggak kenal. Zulfarandi Zul juga saya nggak kenal. Tapi karena saya melihat subscribernya masih sedikit, saya biarin aja ya. Nah gitu, nggak apa-apa lah, ambil aja, nggak apa-apa. Biar channel dia berkembang, nanti kalau udah gede baru saya ajukan copyright claim-nya. Oke, itu ya. Jadi jangan mengambil video orang kalau saran saya. Jangan mengambil video orang, tapi buatlah video kalian sendiri. Bagaimana kalau kita nggak bisa ngedit? Alasannya orang malas membuat channel YouTube kan tidak bisa mengedit. Padahal ini saya tunjukin ya. Misalkan Gondrong Labanan. Dia bahkan subscribernya hampir 1 juta. Subscriber 1.968.000. Tapi dia nggak bisa ngedit video, cuman bisa motong video. Masa teman-teman nggak bisa motong video? Masuk aja aplikasi apapun lah. Aplikasi HP itu sendiri sudah bisa memotong video. Dan ini si Gondrong Labanan ini, liatin.
dia tidak ada editan-editannya gitu, hanya cuma tulisan doang dikit kecil. Ini kan mudah ya. Ini nih mau dipotong pakai aplikasi di HP-nya sendiri langsung. Tapi subscribernya udah gede. Nah, ini saya kasih contoh nih. Lihat videonya dia. Tuh, gini kan. Tuh, tulisannya Gondrong Labanan di sini. Tapi hebat Mas Gondrong Labanan ini, dia YouTuber sukses menurut saya ya. YouTuber sukses, AdSense-nya sudah banyak. Pernah dia membuka pendapatan dia AdSense itu waktu itu subscribernya masih sekitar 300 ribuan, itu udah hampir 30 jutaan dia dapat sebulan. Sekarang 900 ribuan, saya nggak tahu dapatannya berapa jadinya. Nah, ini Mas Gondrong Labanan, lihat ini. Nggak ada editan yang bagus gitu, hanya tulisan satu doang, Gondrong Labanan gitu. Buatlah video, apapun videonya, edit pakai smartphone, nah terus diupload, gitu. Terus diupload di YouTube. Bagaimana cara uploadnya? Kalau di laptop, ini pencet yang tombol seperti ini, terus upload video. Kalau di HP itu pencet ini, ya, terus pencet tombol plus ini, terus upload video. Nah, ini video saya lagi olahraga misalkan. Nah, ini terus tinggal tulisin judulnya apa. Nah, pastikan judul apapun uploadan kalian, judulnya harus yang clickbait lah. Wah, tapi kita nggak mau clickbait. Jangan terlalu idealis lah. Beri judul-judul yang itu bisa membuat orang penasaran. Misal kalau olahraga kayak gini, saya bisa kasih membentuk otot perut dalam 30 hari. Nah, misalkan kayak gitu. Itu kan orang penasaran. Mana ada sih 30 hari membentuk otot perut? Push, meong. Meong. Kayak gitu. Terus description jangan lupa ditulis descriptionnya. Descriptionnya apa? Misalkan ini olahraga gue guys. Apapun lah gitu kan ya. Terus jangan lupa nah ini yang sering dilupakan oleh YouTuber. Dia tidak melengkapin videonya dengan hashtag. Misalkan locationnya dipilih aja. Ini kalau locationnya Tangerang ya Tangerang. Terus add playlist kalau sudah punya playlist, tapi kalau belum lewatin aja kayak gitu. Terus ini next gitu kan ya. Kalau di HP tidak ada pilihan untuk hashtag, nanti hashtagnya di YouTube Creator. Terus pilih no kids, upload kayak gitu ya. Nah, ini saya batalkan dulu karena saya nggak mau upload saya lagi olahraga ya, malu. Nah, bagaimana kalau di laptop? Nah, kalau di laptop tinggal misalkan ini videonya ini. Nah, ini judulnya penampakan. Ya, ini kan orang penasaran, penampakan di depan kafe cinta. Clickbait gak? Clickbait banget itu. Orang penasaran, penampakan apa ya? Penampakan kafe, penampakan di depan kafe cinta. Sebenarnya nggak ada apa-apa ya, penampakan kan emang nggak ada yang salah gitu kan ya. Thumbnail ini lewatin dulu kalau teman-teman baru membangun, nggak usah dipikirkan gitu kan ya. Thumbnail itu penampakan depannya. Nanti kalau teman-teman sudah bisa ngedit pakai Photoshop, boleh nih di-upload. Misalkan thumbnailnya kayak gini, saya sudah ada thumbnailnya untuk itu kafe cinta misalkan ini. Nah, thumbnail itu penampakan nanti akan seperti ini penampakan di depannya ya. Ini saya close aja dulu. Terus di situ playlist lewatin saja. No, pilih yang no, it's not made for kids. Kenapa? Karena kalau teman-teman pilih yes, it's made for kids, berarti anak-anak bisa nonton. Takutnya video-video kalian mengandung kalimat-kalimat yang
nggak bagus, ataupun ini video ini nggak begitu layak untuk anak-anak. Kalau videonya layak untuk anak-anak, boleh memilih yes, it made for kids. Tapi ada kelemahannya. Ini perlu dicatat, ada kelemahannya. Kalau yes, it's made for kids, maka video kalian tidak bisa di-komen, hanya bisa di-like. Kenapa? YouTube tidak menyediakan komen untuk video-video yang bisa dilihat untuk anak-anak. Karena takutnya nanti komen-komennya kasar lah kalimatnya dan lain-lain. Kalau nggak bisa dikomen, akibatnya apa? Video kalian tidak bisa tersundul ke atas. Padahal aktivitas komen, like, itu akan menyundul video kalian ke atas. Menyundul kalau video kalian akan tampil di beranda orang, kayak gitu. Atau di suggest, gitu. Ini suggest ke orang-orang. Nah, pilih no. Habis itu klik show more, gitu kan ya. Show more itu untuk pilihan optional yang sebenarnya bisa dilewatin, tapi saran saya jangan dilewatin karena ini memperbanyak viewers nantinya. Misalkan ini hashtag, pencet hashtag, penampakan, terus koma, apa lagi? Malam hari, koma, hashtag lagi, cafe, koma, terus apa lagi? Misalkan uji nyali. Nah, hashtag yang mengandung unsur keyword itu bakal dicari orang, kayak gitu. Terus pilih Indonesian tentunya. Certification-nya nggak perlu dipilih, none aja. Recording date kalau memang teman-teman mau dipilih boleh kapan teman-teman rekamnya. Kalau misalkan tanggal 5, tanggal 6, pilih tanggal 6. Location-nya di mana? Nah, ini location. Kenapa kalau location itu perlu kita tulis? Nggak perlu ditulis pun juga nggak masalah. Tapi kalau kita tulis nanti akan membantu orang-orang menemukan video kalian berdasarkan lokasi. Gitu. Misalkan ada orang yang ngetik Cisauk, nanti muncul tuh Cisauk. Gitu. Ini standar YouTube. Ini biarin centang semua aja, gitu aja. Ini tetap whole potential inappropriate. Ya, habis itu next. Nah, kalau sudah bisa dimonetize, tapi kalau teman-teman pasti belum bisa, kalau baru membangun YouTube pasti ininya tidak ada pilihan monetize, masih off. Habis itu next lagi, video elemen ini lewatin saja teman-teman. Habis itu next lagi, terus habis itu visibility itu bisa di ini cek copyright ya, tentunya nggak ada karena kita video ngambil sendiri kan ya. Visibility ini teman-teman pilih nih, private, unlist, atau public. Tentunya kalau teman-teman mau bangun channel YouTube, public tentunya pilih public. Habis itu publish. Nah, di publish udah biarin aja. Upload video sebanyak-banyaknya guys. Jangan pikirin kalian videonya ditonton apa enggak. Yang penting kalau saat pertama kali membangun channel YouTube, upload video sebanyak-banyaknya. Fungsinya apa? Fungsinya kalian mempersiapkan video kalian tuh. Sebanyak-banyaknya mempersiapkan video kalian. Jangan lupa untuk di-share di sosial media kalian. Di WhatsApp kayak di Facebook, di Twitter, di Instagram. Kalau Instagram agak susah ya, kita harus ngedit dulu videonya, dipotong-potong kecil dulu 1 menit. Habis itu kita kasih channel link YouTube kita di Instagram. Misalkan nih saya, nah ini channel YouTube saya, channel Instagram saya kasih linknya. Nah kayak gitu. Terus contohnya ada trailernya kayak gini. Nah ini agak susah ya, tapi kalau memang teman-teman mau nggak apa-apa gitu kan. Video lengkapnya bisa OTW ke link ya yang ada di bio Instagram. Agar apa? Terus dia OTW ke link yang ada di sini. Jangan pikirin YouTube itu nantinya subscribernya berapa. Yang penting teman-teman bangun dulu channel YouTube kalian. Terus tontonin dulu sendiri sehari 1 kali. Jangan banyak-banyak ya. Sehari 1 kali untuk 1 video aja. Video kalian sendiri tonton 1 kali sehari. Ini penting untuk menambah traffic penontonnya agar kesundul juga. Nah,
Terus di WhatsApp silakan minta sebarin ke teman-teman yang kalian kenal aja. Yang maksudnya mereka tidak akan tersinggung kalau kamu minta mereka untuk subscribe dia, gitu ya. Suruh mereka untuk subscribe. Ini pentingnya kita memperbanyak teman di WhatsApp. Kalau cara saya yang saya gunakan adalah saya tiap kenal orang, gitu kan ya, tiap kenalan dengan orang, cowok pun ataupun cewek, gitu kan ya, saya minta WhatsApp-nya. Tapi agak beresiko yang cewek. Kadang mereka mikirnya nih orang ngapain nih, tahu-tahu udah minta WhatsApp itu. Tapi kalau cowok kan biasa santai aja. Nah, fungsinya saat kita minta WhatsApp-nya dia dan dia nge-save WhatsApp kita, pastikan dia nge-save WhatsApp kita. Nanti saat kita membuat video, kita bisa share di status WA kita, ataupun juga bisa kita kasih linknya ke teman-teman kita itu. Itu pertama, kalau cara saya seperti itu. Terus ada kadang-kadang, ini yang kisah saya sendiri. Saya sendiri itu tidak sengaja adalah membuat video. Tadi saya kan katakan ke teman-teman, buat video sebanyak-banyaknya. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita beruntung gitu kan ya. Kapan waktu kita beruntung itu kita nggak pernah tahu. Misalkan nih saya membuat video 8 November 2018. Video inilah yang membuat channel YouTube saya berkembang dan saya secara nggak sengaja akhirnya bukan serius sih. Akhirnya ya udahlah saya garap beneran nih YouTube-nya, walaupun tidak fokus ya karena saya masih kerja juga. Itu yang trafficnya tinggi sampai 188.000 views. Dan inilah yang membuat YouTube saya tercapai 4.000 jam pertama. Setelah 4.000 jam pertama, waktu itu subscriber saya masih sekitar 180-an. Saya masih ingat 180-an. Subscriber untuk batas minimal subscriber untuk dimonetize itu 1.000 subscriber. Jadi masih sekitar 820-an. Bagaimana caranya? Ya itu tadi yang saya lakukan. Videonya saya tambahin banyak. Habis itu setiap video, nah ini, setiap video kita jangan lupa pasti minta ke viewer kita. Di video itu kita minta ke orang-orang untuk subscribe. Jangan pernah mintanya di akhir video. Historinya, nah ini, liatin. Video itu ditonton cuman bisa dikatakan malah 1 menit 24 detik udah turun drastis. Di situ yang nonton sampai menit keempat, menit 7, semakin lama semakin turun sampai habis nih. Ini penonton sampai akhir itu cuma 7%. Sangat kecil sekali. Jadi jangan pernah buat video di akhir video baru kalian minta like and subscribe-nya ya. Tapi buatlah di menit-menit awal untuk minta like and subscribe. Upload video sebanyak-banyaknya dulu, tapi nggak perlu ngoyo gitu loh, karena nggak perlu terlalu berharap banget gitu. Yang penting upload. Someday ada 1 atau 2 video kalian yang trafficnya tinggi kayak saya tadi. Nah, setelah trafficnya tinggi, jam tayangnya sudah terkejar, maka kalian bisa mengejar subscribe. Susah mana ngejar subscribe sama jam tayang? Buatlah video sekitar 15-20 menitan agar orang menghabiskan banyak menit di video kalian. Dan yang paling penting adalah thumbnail. Kalau teman-teman bisa edit pakai Photoshop, thumbnail dan judul harus clickbait. Harus membuat orang penasaran. Tapi jangan nipu ya. Saya sebel dengan YouTuber sekarang banyak yang menipu gitu kan ya, dengan judul-judul yang menipu. Akhirnya komen-komennya banyak yang bully dia dan mereka report kayak gitu. Kan bahaya kalau kita di-report terus, akhirnya di-banned nanti sama YouTube-nya. Ya. Buat judul yang clickbait, thumbnail yang clickbait kayak ini ya video saya. Tapi jangan nipu. Misalkan nih saya kuliner di Cisauk, mie tek-teknya parah enaknya. Ya memang enak gitu. Tapi kan orang penasaran. Apa sih parah enaknya? Nah ini saya pernah buat rumah cicilan flat sampai lunas cuma 2,5 juta kali 7 tahun. Nah
Itu kan clickbait banget, 2,5 juta, 7 tahun, dan memang benar gitu kan. Tapi kan DP-nya 120 juta. DP-nya 120 juta, itu nggak saya masukin. Kalau saya tulis DP 120 juta, cicilan 2,5 juta kali 7 tahun, orang nggak mau kalah ngeklik. Tapi orang fokusnya cicilan 2,5 juta kali 7 tahun, tapi DP-nya saya umpetin. Nah itu clickbait, bahasa marketing. Tahu gejrot terdenak viral, ya emang viral, tapi kan orang seperti ini penasaran gitu aja. Yang tinggi banyak nih 21.000 misalkan, 21.000 view dalam 5 bulan. Clickbaitnya, thumbnailnya ini bukan kelebihan dan kekurangan keramik, tapi lihat nih ada harga di bawahnya kan. Nah ada harga di bawahnya 40.500, tapi di bawah tulisan granit. Orang kan penasarannya, mana ada granit 40.500, beneran gak nih? Tapi ada tulisannya 40.500 gitu kan ya. Begitu diklik 40.500-nya itu adalah keramik. Nah itu, tapi kan orang masih penasaran lagi ke belakang kayak gimana gitu videonya. Nah dan itu sudah diklik pertama kali pasti sudah keluar iklan gitu. Nah ini salah satu clickbait kalau udah ada iklannya. Terus konten, bagaimana dengan kontennya? Mas saya bingung nih kontennya mau konten apa gitu kan ya. Jangan mikirin konten apa dulu, udahlah. Saya juga masih bangun, subscriber saya masih 1.600, juga masih kecil, tapi sudah beriklan dan video saya alhamdulillah view-nya tinggi-tinggi, 4.000, 21.000, 1.400. Lumayan tinggi lah, 1.500, 14.000 itu kan ya, 1.700. tutorial itu cukup tinggi ya, 1.300, 8.200, 3.400. Nah viewernya cukup tinggi. Saya subscribernya masih bangun subscriber, saya masih kecil juga, tapi sudah ada iklannya dan juga sudah bisa memberikan pendapatan per bulan yang bisa nambah uang kuota lah, yang penting itu kuota dan juga sedikit jajan, nggak masalah menurut saya. Nah jangan mikirin videonya apa dulu, yang paling penting adalah kalian upload videonya dulu. Apapun aktivitas kalian yang pengen kalian videoin terus diupload ya. Beruntung kalau ada kejadian viral, itu lebih beruntung lagi. Kalian lagi makan, kalau kalian pede ya sambil konten. Kalian pengen ada ide yang saya ingin dituangin, sambil konten. Kayak ini nih, saya punya ide pengen beritahu bagaimana membangun channel YouTube dari 0 sampai monetize. Saya bikin konten. Terus kalian lagi belanja di Alfamart, Indomart gitu kan ya, ataupun juga di Hypermart dan lain-lain, sambil konten. Gak masalah videonya apa aja, masih campur-campur kayak video saya di konten YouTube saya, masih campur-campur, gak masalah. Nanti kalau channel saya ini sudah besar gitu kan, saya baru spesifikasi tuh yang akan saya buat channel sendiri. Saya suruh orang-orang di channel besar saya untuk follow madang misalkan ya, madang. Agar apa? Kalau pengen suka nonton video orang-orang makan, silakan subscribe channel madang saya. Kalau pengen belanja nanti di Dolan, pengen Dolan main-main Dolan. Terus yang review khusus review, yang pengen tutorial dan itu belajar lain-lain Sinau dan lain-lain kayak gitu. Jadi besarin dulu channelnya, nanti baru spesifikasi. Jangan mikirin kita mau konten apa, nanti kehabisan ide. Nanti kalian akan ketemu sendiri channel gede kalian akan spesifikasinya apa, berdasarkan traffic yang tinggi. Tadi WhatsApp, medsos, semuanya terus dikasih uploadan video-video terbaru kalian. Kalau ketemu orang, kenalan, minta WhatsApp-nya, habis itu save WhatsApp-nya, dan juga kamu ping dia agar dia menyimpan WhatsApp kamu. Karena status WA itu efektif. Efektif juga ya untuk nambah traffic minimal ya 20% lah, 20-30% dari total viewers nantinya. Medsos juga jangan lupa. Terus masuklah di medsos Facebook, itu ada grup-grup gitu kan ya. Saya masuk ke grup-grup. Setiap saya upload video apapun itu, saya akan cari grupnya ada nggak ya. Misal saya kuliner, saya akhirnya upload video itu, saya kasih linknya di grup-grup Facebook kuliner.
atau lebih spesifikasi Cisauk kayak tadi saya videonya promosiin di Cisauk, Cikupa saya promosiinnya, saya cari grup-grup Cikupa yang berdasarkan daerah gitu kan ya. Nah itu efektif juga, yaitu channel grup-grup di Facebook ataupun juga di YouTube itu sendiri juga efektif. Di YouTube juga ada community-nya ya gitu, promosikan di situ. Nah begitu dipromosikan di situ, traffic kunjungan ke video kalian di YouTube kalian akan tinggi. Kalau trafficnya tinggi, terus kalian di video itu sudah meminta mereka untuk subscribe, maka subscriber kalian akan didapat. Dan juga 4.000 jam tayang, maka teman-teman channel YouTube-nya sudah bisa dimonetize. Bagaimana monetasinya? Nanti ada di konten berikutnya. Oke, ciao.